nama saya Genta Hendri Musasi selaku penanggung jawab dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Jian Ramadan selaku editing dari kelompok 6. Yang terakhir saya sendiri dengan Miko Ramadhani selaku host podcast hari ini. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas cara menghadapi kebutuhan material yang selalu naik turun. Di era globalisasi ini, kita semua tahu bahwa kebutuhan material dalam industri tidak pernah stabil. Perubahan permintaan pasar dan tantangan dalam pengelolaan material menjadi bahan yang harus kita hadapi setiap hari. Untuk itu, kita perlu memahami proses bagaimana material mentah dapat diolah menjadi bahan yang berkualitas tinggi. Analisa mendalam terhadap setiap langkah dalam proses ini akan membantu kita mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, penting bagi kita untuk memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi kebutuhan material yang selalu naik turun. Dan sebab itu, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa produksi tetap berjalan lancar meskipun kondisi pasar berubah-ubah. Selanjutnya, mari kita beri kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan perusahaan yang ingin dijalankan. Silakan Bapak Firman, bisakah cerita tentang perusahaan yang sedang dijalankan saat ini, termasuk fokus utama produk yang dihasilkan? Silakan untuk Bapak Firman untuk menjelaskan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman selaku manajer pembelian dan logistik dari CV Genta Bersaudara. Saya sangat senang bisa hadir dan berkesempatan untuk berdiskusi dengan Anda semua. Dan ini ada berikut visi dari perusahaan CV Genta Bersaudara, menjadi perusahaan manufaktur yang dapat menjangkau pasar di seluruh Indonesia, menyediakan solusi packing yang efisien dan memastikan kualitas produk yang terbaik untuk pelanggan kami. Misi pertama, membantu pabrik dan perusahaan lain dalam mengatasi kesulitan ketika terjadi kerusakan pada spare part packing. 2. Memberikan solusi informatif dalam produksi kemasan yang efisien dan tahan lama. Baik Pak, saya dari perwakilan kelompok 6 mengajukan pertanyaan yang mengenai terkait cara menghadapi kebutuhan material yang selalu naik turun. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perusahaan atau individu dapat mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga material yang tidak terduga? Tolong dijawab untuk Pak Firman. Nah, ini bagaimana perusahaan atau individu dapat mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga material yang tidak terduga. Betul. Dan untuk menghadapi kenaikan harga material yang tiba-tiba, perusahaan atau individu dapat melakukan beberapa langkah konkret seperti pertama, diversifikasi sumber pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok, dan kedua, membeli dalam jumlah besar atau melakukan pembelian jangka panjang untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Nah, cukup segitu aja. Oh, berarti untuk soal pertama itu mengurangi pemasukan ya Pak ya, betul? Iya, betul. Oke, lanjut ke soal kedua. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga kestabilan pasokan material di tengah kondisi pasar yang tidak menentu? Tolong dijawab untuk pertanyaan kedua Pak. Dan ini ada dua pertanyaan yang selanjutnya, nomor 2, beberapa strategi yang bisa diterapkan meliputi yang pertama, membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok terpercaya dan memastikan komunikasi yang baik untuk mendapatkan informasi tentang potensi fluktuasi harga. Dan kedua, menggunakan sistem manajemen rantai pasokan yang fleksibel yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan pasokan atau harga. Sudah cukup dari saya sendiri. Untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, apa perlu dipertimbangkan saat melakukan pengadaan material dalam jumlah besar untuk menghindari kerugian akibat harga yang naik turun? Tolong dijawab untuk pertanyaan nomor 3. Nah, kalau pertanyaan nomor 3, beberapa pertimbangan penting
dalam pengadaan material dalam jumlah besar adalah yang pertama, studi pasar terlebih dahulu untuk memahami apakah harga saat ini merupakan harga terbaik atau apakah akan ada penurunan harga. Dan kedua, negosiasi harga dan syarat pembayaran itu lebih penting dengan pemasukan untuk mendapatkan diskon atau kondisi yang lebih menguntungkan. Nah, itu aja dari saya. Oh, berarti untuk pertanyaan ketiga kita harus mencari situasi pasar dulu ya untuk mengetahui naik turunnya harga. Iya. Dan negosiasi kepada pembeli atau sellernya ya. Iya. Oke, baik. Nah guys, di sini untuk Pak Firman ingin mengasih saran kepada kita semua bagaimana cara menghadapi material yang selalu naik turun. Untuk Pak Firman, Oke, ini di sini ada saran dari kami untuk menghadapi kebutuhan material naik turun. Yang pertama, mempertimbangkan kebijakan pengadaan jangka panjang. Perencanaan pengadaan material untuk jangka panjang dengan perhitungan potensi fluktuasi harga sangat penting untuk menjaga kestabilan biaya produksi. Membuat proyeksi kebutuhan material untuk beberapa tahun ke depan dan mencari cara untuk mengatur pengadaan secara lebih strategis dan membantu menghindari kenaikan harga yang tajam. Dan yang kedua, memantau indikator ekonomi dan pasar. Pemantauan kondisi pasar global dan indikator ekonomi seperti inflasi, perubahan harga energi, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga bahan baku dapat memberikan gambaran mengenai tren harga yang akan datang. Dengan informasi ini, perusahaan bisa menyesuaikan strategi pengadaan lebih cepat dan lebih tepat waktu. Yang ketiga, menyediakan cadangan material buffer stock. Menyiapkan cadangan material yang cukup untuk menghadapi fluktuasi harga atau pasokan material yang tidak terduga bisa menjadi strategi jangka panjang yang cadangan material bisa digunakan untuk memastikan operasi tetap berjalan meskipun terjadi kekurangan pasokan atau lonjakan harga yang tidak stabil. Dari saya untuk semuanya, tadi saya udah menjelaskan saran-saran dari saya, dan selebihnya saya lempar lagi ke Mas Piko. nah guys, sangat menarik sekali saran dari Pak Firman yang sudah dijelaskan seperti tadi. Selanjutnya, yang saya dapat kesimpulan dalam podcast hari ini, dalam dunia industri, pengelola material mentah menjadi bahan berkualitas tinggi adalah proses yang komersil. Keberhasilan dalam proses ini sangat bergantung daripada efisien, teknologi yang tepat, dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi harga dan ketersediaan material, perusahaan yang siap beradaptasi dan menerapkan strategi yang efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Pentingnya kolaborasi dengan pemasok, analisa pasar yang mendalam, dan fleksibilitas dalam produksi menjadi kunci untuk menghadapi dinamika kebutuhan material. Dengan memanfaatkan teknologi modern, memastikan kualitas di setiap tahap, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan produk tetapi juga dapat menjaga kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan holistik pada keberlanjutan, perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang meskipun dalam situasi yang tidak menentu. Membangun fondasi yang kuat dalam pengelola material dan manajemen rantai pasok akan membuka peluang untuk inovasi dan pertumbuhan yang keberlanjutan. Baiklah, teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Dan saya harap Anda semua masih segar-segar setelah diskusi seru ini. Baiklah teman-teman, kita telah di penghujung acara hari ini. Untuk Pak Firman, apakah ada yang ingin disampaikan selebihnya? Oh
udah cukup aja segitu aja. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Firman yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi tentang PT Genta Bersaudara yang sangat mewah ini. Baiklah, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf jika banyak salah dalam podcast ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.